Konon katanya menjadi seorang YouTuber itu hanya bisa bertahan 3-5 tahun aja. Sisanya pasti akan mulai menghilang dan bahkan gagal. Dan itu terbukti dengan banyaknya channel-channel legend era lama yang kebanyakan udah pensiun atau yang mentok-mentok views mereka udah nggak seramai dulu lagi dan emang udah jarang upload. Tapi ternyata ada yang masih saja bertahan dan memiliki performa views yang sangat besar meski channelnya sudah hampir berumur 10 tahun. Jadi inilah channel-channel YouTube old yang gak akan pernah sepi views di segmen Bedah Channel. Jadi YouTuber memang perlu memikirkan strategi seperti mempelajari cara kerja algoritma YouTube dan apa itu analitik YouTube agar dapat memaksimalkan sponsor. Seperti video ini yang telah disponsori oleh World of Warships yang dibuat oleh developer Wargaming yang telah menghandle 160 juta player di seluruh dunia. Gamenya juga telah memenangkan banyak penghargaan seperti Best Simulation Game of the Year di British Game Awards tahun 2016 dan juga Best Multiplayer Game of the Year. Karena game World of Warships merupakan game F2P yang juga F2Win, yang artinya kalian hanya membutuhkan skill tinggi untuk menikmati gamenya dan dapat mengakses semua fitur gamenya juga dengan gratis. Didukung dengan sistem tactical gameplay 1v1 sampai ke 12v12 yang disetting hanya dalam waktu 10 menit aja, sehingga tidak memakan banyak waktu juga. Plus bagi kalian yang player baru, World of Warships juga menyediakan berbagai kemudahan dengan sistem smooth progression dari level 1 sampai ke level 15, dilengkapi dengan 600 lebih customized kapal-kapal kalian. Udah gitu gamenya pernah melakukan kolaborasi dengan franchise-franchise keren kayak Transformers, Azurland, Godzilla vs Kong, VTuber Hololive, dan masih banyak lagi. Dan juga kode PC Battle jika kalian memainkan gamenya di PC kalian. Dan dengan kode itu kalian akan mendapatkan hadiah-hadiah seperti 3 kapal premium, 20 hunter camouflage, dan juga premium account selama 7 hari. Jadi download game World of Warships sekarang dan gunakan invite code-nya dengan mengklik link di deskripsi. Channel yang cukup sering disebut di kolom komentar gua ini secara umur channelnya sudah berjalan hampir 1 dekade atau 10 tahun lebih. Tapi alih-alih mulai jarang upload dan kehilangan audiensnya, channel ini dengan jeniusnya masih bertahan sampai sekarang dan memiliki views yang sangat fantastis. Ya, Raditya Dika, channel YouTube yang sangat legend di masa lampau karena serius malam minggu Mikonya. Bahkan kalau kalian gak tahu, channel Raditya Dika lah yang menjadi channel pertama di Indonesia yang mencapai 1 juta subscribers pada November tahun 2013. Selain itu, channel Raditya Dika lah yang menjadi channel dengan subscribers terbanyak di Indonesia dari tahun 2013 sampai dengan 2017, sebelum akhirnya dikalahkan oleh channel-channel seperti AHA, Ria Ricis, dan juga Calon Sarjana pada saat itu. Di titik ini, kelihatannya channel Raditya Dika mulai hampir kehilangan beberapa privilege-nya. Tapi siapa sangka kalau channelnya masih aja bertahan, bahkan kerap kali bisa memasuki trending YouTube di era sekarang yang sudah dipenuhi oleh konten-konten monoton, artis-artis gak jelas, dan lain-lain. Bahkan dikala channel-channel legend seangkatan mulai banyak yang pensiun, jarang upload, dan lain-lain, channel Raditya Dika tetap saja bisa membangun audiens baru. Jadi apa yang membuat channel Raditya Dika masih tetap eksis walaupun merupakan channel lama? Kalau kalian bilang karena channel Raditya Dika memang sudah terkenal dengan bahkan sebelum YouTube itu ada, jawabannya bisa jadi. Tapi nyatanya banyak juga yang emang basicnya dalam tanda kutip udah terkenal, yang kerap kali malah menghilang juga ketika berkarya di YouTube. Jadi sebenarnya yang membuat channel old ini masih eksis dan relevan sampai sekarang adalah sifat adaptif dari channel Raditya Dika itu sendiri. Seperti yang kalian tahu, channel YouTube Raditya Dika selalu saja beradaptasi dengan semua YouTube culture yang selalu saja berubah dengan cepat. Seperti YouTube mengadakan fitur Shorts, Radit membuatnya. Algoritma YouTube sedang mempush konten-konten podcast, Radit juga membuatnya. YouTube sedang merekomendasikan konten-konten gaming, Raditya Dika membuatnya juga. YouTube sedang memboost orang-orang gaje untuk viral, Raditya Dika membuatnya juga dengan mengundang orang viral itu. Dan semua itu dilakukan dengan style dan ciri khas dia tanpa memiliki kesan
memaksa dengan tren. Sehingga dengan teknik ini, selain memiliki audiens baru dan mempertahankan eksistensi channelnya, Raditya Dika juga bisa terus mendapatkan audiens harian yang baru. Jadi ketika para audiens lama menghilang, audiens baru tetap saja akan terus berdatangan karena sifat adaptif konten yang tentu saja akan terus relevan bahkan dalam waktu yang lebih lama lagi. Jadi meskipun channel Raditya Dika tidak lagi memegang gelar channel dengan subscribers terbanyak di Indonesia lagi, tapi karena kejeniusannya dalam membangun industri kreatif, tidaknya nggak ada tuh kata-kata mau pamit karena kalah dengan channel-channel artis dan konten settingan, mau pensiun karena view sepi, dan lain-lain. Pada akhirnya ketika sebuah platform atau lingkungan dipenuhi oleh hal-hal kotor, ketimbang kita menjauh atau bahkan malah terjerumus menjadi kotor juga, lebih baik kita akan tetap menjadi si paling bersih agar dapat mengundang orang bersih lainnya dalam lingkungan kotor tersebut, yang ujung-ujungnya ya lingkungannya jadi sehat-sehat lagi, nggak full kotor. Masuk ke industri konten kreator gaming, Meowth mungkin sudah menjadi primadona. Tapi kalau mau yang lebih legend lagi, channel Tara Arts Game Indonesia lah sesepuhnya. Bahkan kalau dilihat dari umur karir YouTube-nya, channelnya telah berkarir selama kurang lebih 12 tahun lamanya. Zaman dimana YouTube masih belum ada kata-kata monetisasi, iklan, dan AdSense. Bahkan menurut artikel Quora yang bersumber pada podcast Raditya Dika, channel Tara Arts merupakan channel pertama di Indonesia yang merupakan YouTube official partner. Itu semua didukung karena channel Tara Arts merupakan kreator yang si paling konten kreator. Karena niche gaming, dia bisa. Niche vlogging, dia juga bisa. Niche review dan membuat sebuah film, dia bisa juga. Dan karena saking legendnya channel Tara Arts, kalian gak perlu tanya lagi siapa inspirasi, sosok figur semua YouTuber gaming yang sudah besar di era sekarang. Kebanyakan dari mereka mengaku pasti terinspirasi karena channel Tara Arts ini. Tapi bukannya masa itu sudah mulai pudar, karena faktanya views dari channel Tara Arts sudah tidak sebanyak dulu. Nyatanya tidak. Tergantung topik dari channelnya seperti Tech Blast, vlog-vlog random, itu videonya masih bisa dibilang eksis karena viewsnya masih saja bisa menyentuh di angka 100.000 views lebih. Dan walaupun viewsnya tidak sebanyak channel-channel yang gue bahas sebelumnya, nyatanya komunitas dan fanbase dari Tara Arts itu masih kuat banget sampai sekarang. Ini didukung dari bagaimana channelnya meng-treat para subscribersnya. Sehingga meskipun tidak sebesar dulu, channel Tara Arts merupakan salah satu legenda YouTube yang masih saja beradaptasi dan eksis sampai ke era YouTube sekarang. Yang semua itu dikarenakan bagaimana dari awal ia bisa membangun para komunitas yang sangat kuat dan bisa dibilang solid. Yang kesimpulannya, walaupun untuk mendapatkan audiens baru itu cukup sulit bagi channel Tara Arts, tapi untuk soal audiens lama, mereka rajanya dalam tanda kutip mempertahankan. Bagi kalian para sepuh pengguna YouTube dan mungkin aplikasi video-video lucu pada tahun 2013-an, pasti sudah tidak asing lagi mendengar nama Brian Furan. Channel yang secara sudah berdiri sejak 10 tahun lebih ini memang naik karena aplikasi Vine. Tapi yang membuatnya hebat adalah meskipun ia jarang banget upload, bahkan rekor ia tidak pernah mengupload selama 1 tahun lamanya, tapi channelnya masih saja kerap kali eksis. Bahkan udah jadi langganan trending YouTube juga. Lalu bagaimana bisa channel yang sudah sepuh dari zaman Vine ini masih saja bertahan dan bahkan gue yakin gak akan pernah mati? Itu semua sebenarnya udah gue jelasin lengkap di video ini, jadi bisa cek aja. Yang kesimpulannya adalah dari segi penulisan, naskah, dan dari segi jokes dari channel Brian Furan ini yang ternyata bener-bener abadi dan gak pernah basi. Entah kenapa jokes-jokes dari video-video YouTube lama Brian Furan itu masih relevan dengan humor tahun sekarang. Sehingga ini tentu saja mengakibatkan kontennya tidak akan pernah mati dan akan terus relevan dan ditonton di tahun sekarang bahkan sampai di masa yang akan datang. Selain itu, kalimat jarang upload itulah yang termasuk merupakan strategi dalam mengembangkan personal brandingnya dan juga seakan memberi nilai kalau konten-konten dari Brian Furan itu emang eksklusif dan bervalue tinggi karena momen jarang upload tadi. Dan itulah cara yang digunakan oleh channel-channel yang memiliki tag views elite tapi upload sulit seperti channel Milihia, Agung Hapsa, dan lain-lain. Jadi kira-kira channel legend atau alt mana lagi yang ternyata bisa survive dan memiliki performa
yang bersaing dengan channel-channel baru zaman sekarang? Silahkan tambahin aja di kolom komen. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Kalian termasuk penikmat channel yang sudah bertahun-tahun lebih berkarir di YouTube ini gak? Bisa banget buat komen aja. Intinya di sini gue coba pengen ngasih tahu aja kalau banyak strategi, taktik, dan cara untuk menjadikan channel YouTube kalian itu selalu saja menjadi relevan dan akan terus eksis di era YouTube manapun. Jadi kira-kira kalian punya topik studi kasus apa lagi yang bisa gue taruh di segmen bedah channel ini? Dan juga jangan lupa untuk download game World of Warship di deskripsi juga. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.